fams. Wah, bukan artis namanya kalau nggak bikin sesuatu yang fenomenal. Wah, semua kegiatannya diliput, ya kan? Termasuk makanan favoritnya. Wah, ini nih. By the way, kira-kira Via Valen dia suka makanan apa ya? Kalau Joy nih fams, semuanya sikat. Indonesia emang dikenal sebagai surganya ikan asin fams. Kalau yang khas sih ada di Pangandaran, Jawa Barat. Kamu bisa tuh bawa ikan asin jambal roti sebagai oleh-oleh fams. Fams, ikan jambal roti adalah olahan jenis ikan yang diasinkan dengan garam, kemudian dikeringkan agar awet. Yang biasa digunakan sih ikan jenis catfish. Keawetannya ini bisa sampai lebih dari 1 bulan fams. Jadi aman banget nih untuk perjalanan panjang. Tapi harus pintar menyimpannya ya. Nah, kamu pasti nggak mau kan kalau mobilnya jadi beraroma ikan asin? Jangan takut fams, ada kemasan anti bau. Saking populernya si ikan jambal roti ini, warga membuat inovasi pengemasannya. Fams, ada alat dan tata cara agar ikan lebih tahan lama dan nggak mengeluarkan bau tidak sedap. Bungkus ikan dengan kertas nasi, kemudian lapisi dengan plastik. Setelah itu, pres dengan alatnya. Tunggu beberapa menit hingga plastik nggak lagi menggembung. Vakum ini bekerja untuk mengeluarkan semua udara yang terkandung di dalam plastik. Hasilnya, ikan jadi lebih tahan lama fams. Satu kemasan ini bisa bertahan hingga 6 bulan di dalam freezer. Tapi kalau bungkusnya udah dibuka, hanya bisa bertahan seminggu. Jangka waktu ini lebih panjang dibanding yang lain. Harganya juga nggak mahal kok. Cuma 85.000 aja nih untuk satu bungkusnya. By the way, kamu tahu nggak sih fams, kenapa disebut ikan jambal roti? Ini adalah ikan asin yang lebih lembut. Jadi saat dimakan, dagingnya mudah hancur seperti roti. Saking besarnya peminatnya, dalam 1 minggu, tiap warga ini bisa menghasilkan hingga 200 ekor. Di Pangandaran, ada ratusan orang yang membuat jambal roti. Gak heran sih fams, karena di Kecamatan Pangandaran, mayoritas warganya adalah produsen. Gak hanya ikan asin aja, jambal roti juga multifungsi. Ini dia nih, salah satu olahan yang menjadi favorit, yaitu abon. Harga satu bungkusnya murah banget fams, hanya Rp40.000. Tapi kalau kamu mau coba bikin sendiri di rumah, bisa banget fams. Bahannya sederhana, hanya butuh bawang merah, bawang putih, ketumbar bubuk, jahe, minyak, dan ikan manyung. Tambahannya ada gula dan garam. Rebus ikannya dulu ya, sambil nunggu haluskan bumbu yang udah disiapkan fams. Pastikan ikannya terebus hingga benar-benar empuk agar mudah disuir-suir. Anyway, manyung ini adalah jenis ikan berkumis yang paling ideal dijadikan jambal roti. Karena dagingnya yang berotot, sangat cocok nih dijadikan ikan asin. Manyung kerap ditemukan di perairan pantai utara Jawa dan wilayah tropis lain seperti Atlantik Tengah, Laut Merah, dan Samudra Hindia. Ikan ini sangat berpotensial sebagai sumber protein. Kalau udah disuir-suir, campurkan dengan bumbu yang udah dihaluskan sebelumnya. Kemudian digoreng deh. Kalau udah berubah warna menjadi kecoklatan, tandanya udah jadi abon fams. Diamkan beberapa menit hingga abon mengering dan suhunya menurun. Gak cukup sampai di sini fams. Biasanya abon dimakan dengan nasi panas. Tapi kali ini Nurul dan Bu Yani mau bikin risol. Caranya mudah banget. Gulung abon dengan kulit lumpia. Isinya bisa sebanyak yang kamu mau fams. Kemudian goreng hingga matang. Kalau udah matang, bisa langsung di plating fams. Walaupun bikinan rumahan, tapi kalau ditata begini, wah ini kan jadi lebih menggugah selera. Udah siap? Tinggal dicoba. Hidangan ini bisa kamu cobain langsung di Pangandaran fams. Walau cuma ikan asin, jambal roti ini paling digemari. Wits, tenang, asinnya nggak berlebihan kok. Dengan teknik memasak yang tepat, kadar asin ikan jambal bisa dikurangi. Nikmat deh fams. Ukuran ikan jambal asin yang cukup besar dipotong menjadi lebih kecil. Biar asinnya berkurang, ikan jambal juga direndam dulu fams. Racikan bumbu dengan cita rasa pedas, dirasa cukup ampuh nih untuk meredam rasa asin di lidah. Sekarang, goreng ikan asin sampai matang. Untuk bumbu pelengkapnya, jangan lupa ditumis. Supaya makin mantap, si ijo pete boleh loh dipakai. Sip lah, udah matang nih. Olahan ikan asin jambal roti siap dinikmati.
Lautan di Kabupaten Pangandaran menjadi penghasil ikan terbesar di Jawa Barat. Ikan manyung inilah Fems yang biasa diasinkan untuk dijadikan ikan jambal roti. Ada dua cara dalam proses pembuatan jambal roti Fems. Proses ini bisa menentukan kualitas rasanya. Ikan hanya perlu dibelah lalu dibersihkan. Selama beberapa jam, rendam ikan dalam air asin. Di hari yang sama, ikan bisa langsung dijemur Fems. Untuk jambal roti dengan kualitas super, prosesnya lebih panjang. Pisahkan kepala dan isi perut ikan Fems. Kalau udah bersih, selanjutnya digarami. Bukan dengan rendaman air garam, tapi pakai puluhan kilogram garam laut beneran Fems. Lubang isi perut ikan juga harus diisi dengan garam, supaya hasilnya asin yang sempurna. Jambal roti kualitas super ini butuh waktu 3 hari penggaraman sampai ikan bisa lanjut dijemur. Harga jualnya, ikan jambal roti kualitas super bisa 2 kali lebih mahal ketimbang ikan jambal roti yang biasa. Bahkan bisa lebih mahal ketimbang daging sapi. Gak nyangka ya Fems, ikan asin yang dianggap makanan kelas 2 ternyata harganya justru bintang 5. Fems, di luar karirnya sebagai penyanyi dangdut tanah air, Via Valen ini dia suka sesuatu yang bisa menghilangkan peningnya, yaitu healing ya. Cuma tempatnya itu loh. Wah, pokoknya yang cowok banget deh ya, yang bisa dibilang menantang adrenalin. Widih, biasa kan cewek kan sukanya shopping atau ya makan lah, kulineran atau kemana gitu ya. Nah, cuma Via Valen ini berbeda dia. Dia suka yang menantang adrenalin gitu. Itu nggak takut apa, Kak? Kukunya patah atau luka gitu kakinya? Waduh, canggih banget deh ya. Yuk, ini dia. Oh iya Fems, kamu juga suka main futsal nggak? Kegiatan ini cocok banget loh dilakuin sama kamu yang super aktif. Tapi ingat, wajib pemanasan dulu sebelum mulai permainannya. Ayo, semangat giring bolanya ya. Oh iya Fems, futsal pertama kali dipopulerkan di Uruguay tahun 1930. Istilah futsal berasal dari kata Spanyol yang berarti football dan sala. Kemudian berubah menjadi futsal. Dari anak kecil hingga orang dewasa memilih futsal sebagai olahraga atau mengisi waktu luang. Selain sehat, kalau sering berlatih olahraga futsal kayak gini, bisa bikin kita lebih percaya diri dan meningkatkan kemampuan komunikasi Fems. Anyway, bola futsal ternyata sengaja didesain berbeda sama bola sepak biasa. Ukurannya jauh lebih kecil dan gak boleh terlalu memantul saat mengenai permukaan lapangan. Soalnya ukuran lapangan futsal jauh lebih kecil daripada sepak bola. Kalau bahan pembuatnya udah jelas karet Fems. Karet yang digunakan untuk membuat bola futsal adalah getah karet alami yang sudah melalui proses pengolahan. Selanjutnya, kita ke mesin kalender ya Fems. Mesin ini mampu membentuk karet olahan menjadi sangat tipis. Oh iya, bubuk ini bukan bedak ya, melainkan kalsium karbonat yang digunakan agar lembaran karet gak saling menempel. Kita ke proses cutting atau potong lembaran karet yang udah dibentuk menyerupai buah belimbing. Lanjut ke proses pengisian dakron yang berfungsi memberikan tekanan lebih berat. Jadi, daya pantul ketika dimainkan di lapangan sangat kecil Fems. Di sini bola yang sudah diisi dakron akan diberikan tekanan udara sesuai dengan ukuran yang diatur. Dengan mesin bersuhu 100 derajat Celcius, bola jadi bisa mengembang dengan sempurna. Awas, jangan langsung dipegang ya, karena ini masih sangat panas Fems. Sekarang, gulung bola dengan benang polyester. Bahan polyester kuat, kokoh, dan juga lentur Fems. Makanya cocok banget nih untuk membalut bagian bola futsal agar tetap bulat sempurna. Oke, bola yang sudah dibalut rapi tinggal dicelupkan ke dalam lateks atau getah karet Fems. Ini berfungsi untuk menyatukan bola dengan benang agar makin kuat meski terguncang akibat tendangan. Lanjut, kita ke proses pembuatan bola bagian luar. Ini dia, kulit sintetis yang dipotong untuk membalut bola bagian dalam futsal. Kulit sintetis dipilih karena lebih murah dan gak kalah kuat dengan kulit asli. Saatnya kita sablon kulit bagian luar bola futsal dulu. Sablon adalah teknik mencetak tinta di atas bahan dengan yang diinginkan. Sablon manual atau tanpa dengan bantuan mesin masih dipertahankan di pabrik agar hasilnya lebih bagus dan rapi. Lanjut, kita jahit bola futsalnya Fems. Satukan bagian tadi sampai berbentuk bulat. Saatnya menggabungkan bola bagian dalam dengan bola bagian luar. Masukkan juga plastik kertas ini Fems. Plastik ini ada fungsinya loh, agar kedua bagian bola tidak menempel satu sama lain. Wah, udah kelihatan tuh bentuk bolanya.
Kita ke mesin cooling dulu deh, biar makin sempurna. Mesin ini adem banget, berbeda dengan mesin vulkanisir yang tadi. Oh iya, dalam 1 bulan pabrik ini bisa menghasilkan 5.000 bola futsal. Nah, sudah jadi deh bolanya. Saatnya dibungkus. Wait, belum selesai fams. Masih ada proses QC atau Quality Control. Kita buktikan dulu nih, bedanya bola futsal dengan bola sepak. Daya pantul bola futsal lebih sedikit dibandingkan bola sepak. Kita cek daya pantul pada mesin ini yuk. Kalau daya pantul sudah dilakukan berkali-kali dan keadaan bola masih dalam sempurna, maka bola futsal lolos QC dan siap dipasarkan. Pabrik bola futsal ini sudah menjual produknya ke seluruh Indonesia, bahkan sampai luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia. Woohoo! Indonesia mendunia! Buat Via Valen dan Chef Roy Yolandi, selamat ya pernikahannya. Kita doain, semoga akad nikah nanti bisa berjalan lancar, selalu bahagia, dan bisa menjadi keluarga yang samawa. Amin. Saatnya Jorici pamit undur diri nih fams. Tapi tenang, kita masih punya banyak info-info menarik lainnya. Kepoin terus Seragam Indonesia ya, karena Indonesia mendunia.